harusnya sumber-sumber sumber-sumber sinergi. Jadi artinya sumber-sumber yang terkait dengan perusahaan. Yaitu bisa terkait dengan kompetensi, kemudian knowledge atau pengetahuan, bahkan aset-aset yang dimiliki perusahaan, baik yang tidak berwujud dan berwujud. Nah, itu beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam komponen strategi korporasi. Oke, pertanyaan berikutnya silahkan dijawab Mbak Suma. Kok hilang ya malahan ya? Oke, sorry. Yo, oke, Mas Suma. Oke, Mas Suma yo. Mas Suma, aduh. Oke, kalau nggak ada diganti. Sukati, Mbak Sukati ya ini ya. Oke, Mbak Sukati nomor 6, jawabannya apa? Benar atau salah? Oke, apa jawabannya nomor 6? Oke, atau kita royokan aja ya jawabannya ya. Sama-sama maksudnya kita jawab sama-sama ya. Oke, jawabannya benar ya. Jadi untuk strategi korporasi itu ada 3 macam. Oh ya, oke benar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Sama-sama aja jawabannya ya. Nomor 7 jawabannya apa? Oke, itu ada di halaman berapa, Mbak? Nah, itu diingat-ingat ya, itu keluar itu soalnya. Terutama yang itu, yang nomor yang kontingensi itu ya, itu keluar. Ya, itu. Ya, satu terakhir, Mbak. Satu terakhir itu keluar, pernah keluar. Terus nomor 8. Benar. Ada di halaman 1.10 ya. Nah, itu ada definisi dari competitive advantage atau keunggulan bersaing. Jadi, Anda kalau punya usaha atau Anda memasarkan produk gitu ya, Anda harus mempunyai keunggulan bersaing ini supaya apa? Supaya Anda bisa memenangkan kompetisi. Jadi kalau produk yang Anda jual itu sama dengan kompetitor, itu akan sulit bersaingnya gitu ya. Jadi competitive advantage itu penting gitu ya. Terus nomor 9. Ayo, benar atau salah? Hah? Salah. Harusnya apa? Nomor 9 harusnya apa? Yang benar gimana? Soalnya langkah pertama dalam perumusan rencana pemasaran strategis adalah melakukan analisis bauran pemasaran. Benar atau salah? Harusnya apa? Iya, betul. Jadi yang pertama ingat ya, melakukan analisis lingkungan. Itu yang pertama. Oke. 2.3 ya, 2.3. Oke, terus nomor 10. Salah harusnya. Iya. Jadi internal, eksternal, kemudian ada juga lingkungan pasar global ya. Itu ada 3 komponen utama ya. Sebetulnya yang utama itu internal dan eksternal. Oke. Lanjut, nomor 11, jawabannya apa? Ya, sebutkan kerangka. Nah, itu ya 2 titik berapa, Mbak? 2.5. Nah, itu juga penting. Ini soalnya pernah keluar ini. Ya, 2.5 nomor 2 itu pernah keluar ya, itu pernah keluar. Itu pernah keluar. Jadi yang diketahui ABCD-nya itu, terus nanti dikasih pilihan itu termasuk yang mana.
Oke, terus nomor 12. Harusnya apa jawabannya? Ya, merek. Karena Pocari Sweat dan Maison itu sama ya, produknya sama kan. Itu minuman berenergi gitu ya, minuman energi untuk ion gitu kan. Nah, itu persaingan merek. Terus nomor 13. Ayo. Ya, ini benar ya. Jadi Ninja dan Mio itu sama, industrinya sama kan? Industrinya sepeda motor gitu kan, tapi levelnya beda kan. Kalau Ninja, betul. Kalau Ninja untuk siapa? Ninja biasa untuk pria ya, untuk laki-laki kan. Nah, sedangkan Mio ya spesifikasinya untuk cewek ya. Tapi industrinya sama kan, sepeda motor, cuma levelnya yang berbeda. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Nah, misalnya betul Honda Jazz dengan WM ya, BMW itu ya, BMW ya. Nah, betul. Ada lagi yang bisa kasih contoh persaingan industri, yo. Siapa yang bisa kasih contoh lagi? Oke, kalau Nokia dengan Samsung itu apa? Itu industri atau merek? Oke, itu merek ya. Kayaknya sekarang untuk levelnya hampir sama ya mereka ya. Tapi kalau Anda menyebutkan Samsung dan Apple itu sebetulnya terlalu luas ya. Kalau kita memang mau memberikan contoh untuk persaingan merek ya sebutkan mereknya. Misalnya iPhone 6 Plus dengan Samsung yang paling bagus apa sih sekarang? Samsung Note 4 misalnya seperti itu ya. Nah, itu kalau itu Anda bisa sebutkan. Jadi kalau persaingan merek ya sebutkan merek secara langsung, jangan Anda sebutkan perusahaannya gitu kan. Nanti akan ambigu, akan nggak jelas gitu kan. Jadi sebutkan mereknya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 14. Iya, benar. Jadi sama-sama kan. Sebetulnya Lion Air, kemudian mungkin AirAsia, mereka kan menawarkan jasa transportasi, kan manfaatnya sama sebetulnya kan, yaitu memberikan jasa transportasi. Ya, cuman yang membedakan satunya lewat udara, satunya lewat darat, lewat kereta api. Oke. Terus nomor 15. Oh, sebentar, sebelum lanjut ke nomor 15, saya mau tanya lagi. Nah, kan ada persaingan merek, ada persaingan industri, ada persaingan manfaat, ada satu lagi persaingan generik. Nah, itu maksudnya apa? Nah, mudeng nggak maksudnya? Nah, betul. Satunya uangnya cuma satu, tapi pinginnya banyak. Pingin beli rumah atau untuk misalnya biaya sekolah gitu ya. Ya, jadi uang yang diperebutkan satu, tapi untuk produk yang beda, yang sama sekali manfaatnya beda ya. Satunya untuk pendidikan, satunya untuk rumah, itu kan dua hal yang berbeda, tapi resource-nya satu, uangnya satu gitu. Nah, itu adalah persaingan generik. Nah, oke, lanjut nomor 15 jawabannya benar. Itu ada di halaman 227. Jadi secara umum itu ini sumbernya berdasarkan Calando dan Lane. Nah, tokoh marketer ini menunjukkan matriks pertumbuhan relatif dan profitabilitas relatif. Jadi dibandingkan ya, dibandingkan antara antara keuntungan yang didapat perusahaan dengan pertumbuhannya. Nah, kalau perusahaan itu keuntungannya di atas rata-rata, tetapi pertumbuhannya di bawah rata-rata, itu termasuk dalam unprofitable growth. Oh ya, betul ya. Jadi ada 4 macam ini ya.
Oke, ini Anda boleh kasih bintang ya. Ini soalnya juga penting. Pernah keluar juga. Anda kasih bintang untuk ini ya. Lalu berikutnya nomor 16 jawabannya. Ya, pertama judgment. Judgment itu apa sih judgment? Ya, judgment itu memberikan penilaian ya. Nah, biasanya penilaiannya ini melibatkan ahli-ahli yang itu ya, yang ngerti ya, di bidangnya ngerti gitu kan, yang berpengalaman. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui survei ya. Jadi perusahaan itu melakukan survei untuk mengetahui seberapa besar potensi atau ukuran dari pasar, seberapa besar itu bisa melakukan survei. Terus yang ketiga melalui time series, artinya melalui, jadi melihat dari data-data penjualan ya, dari waktu ke waktu, dari masa lalu. Terus setelah itu melakukan estimasi untuk berikutnya seperti apa. Nah, itu maksudnya time series. Jadi time itu waktu. Jadi menilainya berdasarkan waktu. Kemudian yang keempat adalah melalui ya statistik ya, statistical demand analysis. Oke, jadi kita melakukan analisis ya, betul, memberikan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja sih gitu ya. Nah, dari sini nanti akan terlihat ukuran dari pasar seberapa besar. Oke, nomor 17. Harusnya jawabannya apa? Oke, jadi pemilihan pasar sasaran di mana perusahaan membuat beberapa bauran pemasaran yang dilakukan untuk beberapa segmen disebut apa? Iya, differentiated. Different itu artinya berbeda. Nah, jadi membuat beberapa bauran, jadi membuat beberapa perbedaan ya, strategi pemasaran. Itu kita sebutnya differentiated marketing strategy. Nah, secara umum ada 3 ya. Yang pertama undifferentiated, yang kedua differentiated, yang ketiga adalah concentrated atau fokus ya. Betul, atau disebut fokus juga ya, sama. Oke, terus berikutnya nomor 17. 18, sorry. Iya, jadi posisi merek tadi kita sudah sempat bahas ya mengenai positioning. Jadi positioning itu adalah tempat produk ya yang berbeda-beda, jelas, bernilai, kemudian lebih relatif secara dibandingkan, lebih baik gitu ya, lebih baik dibandingkan dengan pesaing dalam benak konsumen, itu disebut brand positioning. Betul. Terus berikutnya mengenai ini, oke, jawabannya apa nih? 19. Iya, benar. Itu Anda bisa lihat di halaman 330 ya, benar ya. Nah, itu Anda bisa lihat di situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perusahaan ya, terutama oleh ahli marketingnya, oleh marketernya. Ada 5. Yang pertama under positioning. Jadi ini produknya itu nggak punya posisi malahan ya. Jadi di mata konsumen, di benak konsumen itu nggak penting, nggak bagus gitu ya, tidak berkesan gitu. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Kemudian over positioning itu, jadi di sini malah konsumen itu mikirnya berlebihan mengenai produk tersebut. Misalnya iPhone itu kan terkenal mahal. Nah, terus nanti konsumen nggak usah beli itu mahal, aku nggak punya uang gitu kan untuk beli mahal sekali. Nah, padahal itu juga nggak baik gitu kan, akhirnya mengurangi minat konsumen untuk beli produk tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan oleh seorang marketer. Kemudian confused positioning. Confused itu apa sih? Confused itu apa? Iya, bingung. Jadi
ini produknya ini maksudnya apa gitu ya, mau memberikan apa, kelebihannya apa, itu bingung. Kemudian doubtful positioning, artinya apa? Doubtful itu artinya meragukan. Ya, ini bener nggak sih produknya ini bisa buat sakit kepala gitu kan? Nah, ya. Nah, itu doubtful itu meragukan. Terus yang kelima adalah yang perlu diperhatikan apa yang mau dikomunikasikan. Ya, apa yang mau dikomunikasikan. Loh, suara saya kan kedengar nggak? Halo, halo. Ya. Jadi 5 hal tadi perlu diperhatikan ya oleh seorang marketer terkait dengan memposisikan atau positioning dari brand yang ditawarkan. Apa aja tadi masih ingat? Pertama, under positioning. Kemudian yang kedua, over positioning. Kemudian bukan confused ya, confused positioning. Keempat doubtful ya, doubtful positioning. Dan yang kelima adalah terkait dengan apa yang misalnya kebaikan produknya, keunggulannya apa gitu ya. Nah, ternyata soalnya cuma 20 ya. Saya ingat saya kok 25. Oke, enggak apa. Berarti ini terakhir. Jelaskan sumber-sumber diferensiasi produk. Ayo. Betul itu. Nah, itu jadi itu Anda bisa lihat di modul halaman 323 ya, 323. Nah, jadi sumber-sumber diferensiasi barang atau sumber-sumber yang bisa kita unggulkan gitu ya. Itu secara umum itu ada 5. Coba Anda lihat di 323 di tabel itu ya. Jadi secara umum itu ada 5. Pertama adalah produk itu sendiri ya. Jadi produk utamanya apa. Terus yang kedua adalah layanan ya, servisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah personilnya. Jadi siapa yang memberikan apa atau siapa yang menjualkan produk itu. Kemudian yang keempat adalah distribusinya. Dan yang kelima citra. Nah, dari setiap sumber-sumber itu bisa di breakdown lagi. Misalnya kalau produk utama itu bisa yang didiferensiasikan atau yang diunggulkan itu misalnya berupa fiturnya. Bukan fitur ya, maksudnya fitur ya, fitur atau karakteristiknya gitu kan. Atau bisa juga ke performanya ya, kinerjanya gimana. Nah, itu ada penjelasannya. Anda kalau pelajari ada di modul 323 sampai dengan 329 ya. Terus ini keluar. Nah, yang keluar itu halaman. Nah, Anda buka halaman 326. 326 Anda buka ya.
Terus itu yang waktu itu keluar itu yang kan ada 1, 2, 3, 4, 5 itu yang bawah itu yang keluar itu nomor 4 ya. Jadi soalnya gini waktu itu, karyawan memberikan layanan secara konsisten dan akurat itu termasuk apa. Jadi nanti pilihannya kompetensi, kesopanan gitu loh. Nah jadi itu maksudnya apa. Boleh dikasih bintang mbak, dikasih bintang ya, dikasih bintang. Itu semua 326 itu nomor. Nah itu kan ada beberapa diferensiasi 6 atasnya ada di atas itu. Nah itu jadi soalnya itu gini, karyawan memberikan layanan secara konsisten dan akurat itu termasuk apa. Nah itu kan berarti jawabannya adalah reliabilitas. Nah itu jadi Anda harus ingat kalau ini termasuk apa, kalau ini termasuk apa gitu. Nah terus terakhir ini saya mau sampaikan itu di halaman 335. Nah ini halaman 335 itu mengenai strategi relationship. Nah ini termasuk salah satu konsep pemasaran yang mutakhir, yang paling tren gitu ya. Meskipun kesini ada lagi sih. Nah ini tapi salah satu yang mutakhir. Nah strategi relationship itu sering disebut dengan, ada yang tahu nggak? Dengan strategi relationship ini ya, itu ada istilah populernya. Ada yang tahu nggak? Nah namanya apa? Namanya apa? Oke, namanya itu CRM. Nah, CRM. Ada yang tahu nggak CRM itu kepanjangan dari apa? Nah, betul. Customer Relationship Management. Nah, buka. Oh ya, marketing boleh, manajemen boleh ya. Oke, CRM. Nah, Customer Relationship Management ya. Itu Anda bisa lihat definisinya ada di 337. Nah, dalam CRM ini ada prosesnya, ada tahapannya. Nah, itu ada di 3.39. Nah, prosesnya. Nah, ini juga keluar itu. Soalnya waktu itu yang mana ya? Saya kasih tanda. Oh ya ini halaman 338 itu 338 di atasnya nomor 1 itu keluar. Jadi ditanyakan mengenai proses CRM itu seperti apa ya. Jadi proses CRM itu ada, nah itu ada 3 ya, ingat-ingat ya, prosesnya ada 3. Pertama inisiasi itu apa sih? Inisiasi itu artinya menciptakan relasi ya, menciptakan relasi ya. Terus setelah menciptakan relasi dikelola ya, jangan lupa setelah Anda berrelasi ditinggal itu ya percuma kan. Nah Anda harus dikelola, kemudian dipelihara, kemudian setelah itu adalah melakukan pemutusan ya. Pemutusan itu maksudnya apa? Nah Anda bisa lihat di halaman mana ya? Nah, 345. Jadi perlu juga setelah Anda kelola itu juga perlu Anda lakukan manajemen pemutusan. Ya, misalnya itu hubungan jual putus ya. Atau istilahnya konsinyasi ya. Kalau kita kan melakukan konsinyasi gitu kan. Nah, tapi di sini maksudnya kalau pemutusan itu bukan tidak berhubungan bisnis lagi ya. Tapi kita tetap harus melakukan maintaining atau pemeliharaan relationship itu ya.
Oke, jadi itu konsep CRM itu penting. Sebetulnya ini bisa juga Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari juga gitu kan. Jadi membina hubungan itu penting gitu ya. Jadi poin di customer di CRM itu adalah hubungan. Ya, hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi itu harus dijaga. Demikian juga kan dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu melakukan maintaining ya, pemeliharaan hubungan dengan teman-teman kita gitu kan, dengan relasi kita perlu melakukan penjagaan gitu ya, maintaining untuk relasi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak mengenai ini modul yang kita pelajari malam hari ini? Yang pasti poin-poin pertanyaan itu tadi penting ya, Anda harus menguasai. Yang tadi saya tanyakan itu penting, Anda harus kuasai. Terus saya mau tanyakan ini mengenai persiapan Anda untuk TTM besok, gimana? Ada masalah nggak? Oke, tinggal penguasaan materi. Gimana Mbak? Oh iya, harus bikin PPT dong. Masa Anda presentasi nggak pakai PPT? Oh, dibawa aja langsung. Nanti dibawa langsung di flash disk. Nanti sampai sana, nanti mungkin minta tolong lagi Mbak Ketua Kelas. Ketua kelasnya Mbak Aya ya. Nanti Mbak Aya tolong di compile ya, tolong dijadikan satu. Nanti kasih ke saya. Jadi di compile jadi satu, nanti kirimkan ke saya. Oke. Kalau yang nggak bisa hadir, dikirim ke Mbak Aya. Nanti biar dikumpulkan jadi satu dulu kan, nanti baru saya terima. Gitu. Terus tetap ya yang nggak bisa hadir tetap presentasi direkam sendiri ya. Terus seorang presenter itu kan yang dinilai nggak cuman kedalaman knowledge atau hal yang disampaikan, tapi juga penampilan itu kan penting juga. Jadi diharapkan ya cara penyampaiannya itu, penampilannya seperti apa. Jadi diharapkan nanti teman-teman rapi ya. Itu kayak semester yang lalu itu juga bagus ya, mereka bener-bener totally gitu ya, totally perform gitu kan. Mereka pakai make up gitu ya. Pokoknya menarik lah untuk oh boleh, silakan, nggak apa-apa ya, boleh. Oh ya, betul sekali, boleh sekali, boleh. Untuk teknik semacam bawa catatan, kalau itu nggak apa-apa, atau enggak Anda boleh hafal di luar kepala gitu ya, boleh juga, itu bagus juga ya. Oke. Pokoknya tujuannya apa sih di sini? Tujuannya adalah Anda berani menyampaikan, kemudian ya ini nggak gampang loh ya, nggak gampang ya kita menyampaikan informasi di khalayak ramai, itu nggak gampang ya, pasti kan ada nervous gitu kan, belum nanti ada yang usil gitu kan, ada audiens yang usil ya. Iya, makanya nah itu seperti itu perlu dilatih, nggak otomatis ya. Itu semua perlu ada proses. Nah prosesnya kapan? Nah prosesnya saat ini gitu kan, saat ini prosesnya. Iya betul. Jadi kalau kurang nyanyi ya. Gini, oke, saya ada. Nah kalau lebih di stop. Karena apa? Nanti ketika anda ujian, nanti kan anda setelah ini kan anda akan membuat karya ilmiah kan. Nah setelah anda membuat karya ilmiah kan pasti anda akan presentasikan kan. Nah, nanti pada saat Anda presentasi karya ilmiah, itu pasti dari pihak penyelenggara itu memberikan batasan waktu. Ya, misalnya 30 menit.
atau 20 menit. Nah, Anda harus atur waktu Anda supaya nggak melebihi batas yang ditetapkan